pemirsa, kali ini perjalanan saya sedikit berbeda karena saya akan melakukan perjalanan wisata religi. Mau ke negara manakah saya? Penasaran dong? Tetap ikuti perjalanan Trivia kali ini. Perjalanan saya kali ini akan sedikit berbeda karena selain akan melaksanakan ibadah umroh, saya akan berwisata religi ke beberapa tempat bersejarah bagi umat Islam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menuju rombongan. Sebelum pergi, kami berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz pembimbing dari Bandung. Rasa haru dan gembira karena akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti perasaan kami. Dengan memakai bis, kami menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sesampainya di Bandara Nayake International Airport, saya berserta rombongan melakukan city tour di Colombo, Sri Lanka. Colombo adalah kota terbesar di Sri Lanka. Kota ini terletak di pantai barat pulau dan berbatasan dengan Sri Jayawardhanapura Kotte, ibu kota Sri Lanka. Colombo sering disebut sebagai ibu kota negara karena Sri Jayawardhanapura Kotte adalah sebuah kota satelit di Colombo. Dalam perjalanan, saya melihat bentangan laut yang indah karena Colombo merupakan daerah kepulauan. Bisa dikatakan Sri Lanka punya ikatan khusus dengan Indonesia karena pada zaman dahulu para jamaah haji berangkat menggunakan kapal laut selama 2,5 bulan dan negara pertama transit adalah Sri Lanka. Jadi sudah tentu Sri Lanka meninggalkan catatan sejarah. Tidak hanya itu, saya diajak berkeliling melihat fish market, Dutch Canal, dan beberapa tempat ibadah umat Katolik yang besar karena mayoritas penduduk di sini beragama non-Islam. Tapi toleransi antar umat beragama di sini sangat kuat. Terbukti ketika saya berkunjung ke salah satu masjid Jami Mujahidin yang merupakan masjid tertua di kota Ngambo, Sri Lanka. Kedatangan kami disambut hangat oleh anak-anak yang sedang riang bermain di halaman masjid. Sebagai informasi, masjid ini memiliki pesantren yang dihuni oleh anak-anak lokal. Hai pemirsa Bandung TV, saat ini saya berhenti di salah satu masjid yang ada di Sri Lanka. Tahu nggak, masjid di sini ini ada pesantrennya dan sekarang saya berada bersama salah satu anak pesantren di sini. Hai, say hello untuk kamera. Hai, what's your name? Zamga, ini namanya Zamga pemirsa. Di sini anaknya juga ramah-ramah. Di sini masih banyak juga nih pemirsa. Pokoknya senang banget dan jamaah di sini datang ke sini juga mereka selain untuk sholat zuha, mereka juga di sini berinteraksi langsung bersama anak-anak pesantren di sini. Hai, hey, morning. What's your name? Adit. You are Adit, and you? Adul. You are schooling here, staying here. Oh, alright. Hai pemirsa Bandung TV, saat ini saya sedang transit di Colombo. Langsung saja kita bertanya pada salah satu owner dari Kiswa sendiri. Halo, apa kabar? Dengan Mas siapa nih? Mas Budi ya. Mas Budi bisa dijelaskan nggak saat ini kita sedang transit di mana nih? Jadi salah satu program Kiswa umroh ini adalah kita transit di Colombo. Saat ini kita sedang berada di pantai Katamaran Beach sambil menunggu. Rencananya setelah dari Katamaran Beach ya, ini kita langsung menuju ke mana lagi? Kita akan city tour untuk sementara beberapa waktu dan langsung ke airport. Ke airport langsung menuju Jeddah? Ke Jeddah, insya Allah Jeddah ke Madinah. Madinah dan Mekah. Oke pemirsa Bandung TV, pasti Anda semua penasaran akan kemana saja saya pergi. Tetap di perjalanan religi saya kali ini. Saya juga menyempatkan diri untuk menikmati indahnya pantai Katamaran Beach. Hamparan pasir putih dan semilir angin pantai sungguh mengobati rasa letih saya setelah menempuh perjalanan jauh. Rasanya tak henti-henti rasa syukur saya atas ciptaan Tuhan yang begitu indah. Saya sempatkan untuk berjalan-jalan di sekitar pantai Katamaran Beach.
Madinah Al-Munawwaroh adalah kota utama di Arab Saudi. Madinah merupakan kota yang ramai diziarahi atau dikunjungi oleh kaum muslimin. Di sana terdapat Masjid Nabawi yang memiliki pahala dan keutamaan bagi kaum muslimin. Bagi umat muslim, kota ini dianggap sebagai kota suci kedua. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kota ini menjadi pusat dakwah, pengajaran, dan pemerintahan Islam. Dari kota ini, Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, kemudian ke seluruh dunia. Masjid Nabawi Syarif adalah salah satu masjid terpenting yang terdapat di kota Madinah karena dibangun oleh Nabi Muhammad dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. Hai pemirsa, sekarang saat ini saya berada bersama salah satu jemaah dari where you come from? Turki. Ya, ini pokoknya salah satu jemaah yang datang ke Masjid Nabawi. Mas Ria. From Mas Ria. Dari Mas Ria ternyata. Subhanallah. Mereka sangat ramah-ramah sekali loh pemirsa. Oke, betul lihat mereka sama banget. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang utama bagi umat muslim setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Setelah sholat subuh, biasanya banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya di sekitar masjid. Saya juga berkesempatan untuk berkunjung ke Museum Bawah Tanah yang ada di Masjid Nabawi. Di sana kita banyak mengetahui lebih lengkap sejarah Masjid Nabawi dari satu periode ke periode lainnya. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Museum Bawah Tanah yang ada di Masjid Nabawi sendiri. Dan di belakang saya ada guide yang sedang menjelaskan bagaimana pentingnya Masjid Nabawi dari satu periode ke periode yang lainnya. Konon katanya, menurut hadis kalau misalnya kita berkunjung ke sini dan melakukan sholat di sini sama dengan kita melakukan ibadah umroh. Nah, bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke sini, sebaiknya Anda bersiap diri untuk bersuci dari rumah, kemudian melakukan sholat di sini. Perjalanan saya di kota Madinah dilanjutkan mengunjungi Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap sebagai contoh bentuk daripada masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari. Bangunan yang sangat bersahaja itu sudah memenuhi syarat-syarat yang perlu untuk pendirian masjid. Saat akan memasuki bagian dalam masjid, sebaiknya memperhatikan petunjuk di dinding luar masjid. Itu adalah penunjuk pintu masuk yang dikhususkan bagi jamaah laki-laki atau perempuan. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melakukan sholat sunat di Masjid Quba akan mendapatkan ganjaran pahala sama dengan mengerjakan umroh. Tresya baru saja sampai di kebun kurma. Nah, di sini para pengunjung bisa gratis minum teh atau bisa memilih-milih jenis kurma. Nah, mungkin Anda yang gemar memilih kurma atau untuk membeli kurma bisa langsung datang ke kebun kurma ini. Masih dalam suasana city tour, iklim Saudi saat itu sangat panas.
Tapi ada suasana berbeda kala itu karena nuansa hijau dari rimbunnya pepohonan membuat panas terlupakan sejenak. Tak lain saat kami mengunjungi kebun kurma Madinah. Kebun kurma ini terletak sangat dekat dengan Masjid Quba. Dengan kata lain, tanah sekitar Masjid Quba hingga kini masih terjaga kesuburannya. Di kompleks kebun kurma Madinah sendiri terdapat pasar kurma yang cukup besar dan ramai. Di sana dijajakan berbagai macam kurma, mulai yang paling mahal hingga yang kualitas biasa. Para pengunjung juga disuguhi oleh teh gratis yang langsung dapat menghilangkan rasa dahaga. Pemirsa, akhirnya Tresya sudah belanja kurma di sini dan mau tahu nggak apa yang Tresya dapat? Ini oleh-oleh bagus banget loh. Harganya sekitar 15 real. Dan ini juga tak lupa Tresya membeli kurma nan ajwa. Kurma nabi seharga 1 kilonya itu 80 real dan ini banyak banget manfaatnya. Salah satu lokasi bersejarah di kota Madinah ialah Jabal Uhud yang merupakan tempat terjadinya perang Uhud pada zaman Rasulullah. Di sini para peziarah biasanya melakukan napak tilas terjadinya perang Uhud. Di sini juga terdapat makam para syuhada yang gugur pada saat perang Uhud. Tak hanya itu, tempat ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang yang menjual obat tradisional dan makanan khas Saudi Arabia. Nah pemirsa, ini adalah salah satu tempat bersejarah dalam agama Islam, yaitu pada saat perang Uhud. Bisa dilihat deretan gunung yang sangat indah sekali, dan di sini banyak sekali peziarah. Selain menikmati keindahan alam yang berjajar gunung, juga para peziarah biasanya mengunjungi salah satu makam-makam syuhada atau salah satu makam yang gugur pada saat perang Uhud. Komplek percetakan Al-Quran Raja Fahd adalah pabrik percetakan Al-Quran yang terbesar di dunia yang terletak di Madinah, Arab Saudi, yang mencetak Al-Quran dan terjemahannya ke berbagai bahasa. Percetakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Arab Saudi untuk mensyiarkan agama Islam kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Jika kita berkunjung ke percetakan Al-Quran Raja Fahd, maka akan diberi Al-Quran gratis. Yang uniknya, semakin tua usia kita, maka semakin besar Al-Quran yang akan kita peroleh. Sayangnya, pada saat berkunjung, hanya laki-laki yang diperbolehkan masuk ke pabrik dan mendapatkan Al-Quran gratis. Sementara perempuan hanya diperbolehkan untuk membeli. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu percetakan Al-Quran. Nah, sayang sekali kalau misalnya laki-laki boleh masuk, namun kalau perempuan hanya diperbolehkan untuk membeli saja. Sebagai contoh, saya akan bertanya kepada salah satu pengunjung. Ibu di sini beli Quran ya? Harganya berapa nih? Bisa dikasih lihat nggak? Kita lihat ya, si ibu ini beli apa aja nih? Nah, kita bisa lihat satu Quran yang kecil ini harganya berapa nih, Bu? Satunya 20 real. Wah, yang kecil ini harganya 20 real. Kalau misalnya dilihat atau dibandingkan dengan harga Quran di tempat lain, itu relatif lebih murah karena di sini adalah tempat percetakannya langsung. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk melaksanakan umroh yang merupakan puncak wisata religi saya kali ini. Di belakang saya, para jamaah sudah siap menggunakan baju putih-putih, para lelaki juga sudah memakai pakaian ihram. Kami semua akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Doakan saya pemirsa, mudah-mudahan umroh kami di sini lancar dan menjadi hadirin hajah yang marbur. Nah pemirsa, untuk lebih jelas lagi, lebih baik kita tanya kepada pemimpin kita nih dari Bandung. Langsung bertanya kepada Ibu Ana. Rencananya kita mau ambil mikot di mana nih, Bu?
ini kita mengambil Masjid Aliyah itu masjid ya Bu ya. Lalu perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah itu sekitar berapa lama nih? 5 jam pemirsa. Wah, walaupun jauh tetapi para jemaah di sini masih semangat sekali dan luar biasa. Acara puncaknya yang mudah-mudahan ya semua lancar ya umrohnya. Nanti bisa langsung dibimbing perempuan oleh ibu ya. Perempuan dibimbing langsung oleh ibu. Pak Mutawif dari sini langsung ya. Kalau misalnya ibu dari Bandung dan di sini juga pemirsa sebagai informasi ada mutawif khusus yang ada di kota Mekah nanti ya. Nah, pemirsa penasaran siapa mutawifnya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama mutawif yang ada di kota Mekah. Kota Mekah adalah destinasi saya yang utama, tidak lain untuk melaksanakan ibadah umroh dan berziarah ke tempat-tempat sejarah bagi agama Islam. Saat ini Mekah sedang dilakukan pembangunan besar-besaran, karena itu terlihat beberapa alat konstruksi di kota Mekah. Walau demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat para jamaah umroh untuk terus beribadah, melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah, dan melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Pemirsa, inilah kondisi kota Mekah. Bisa dilihat masih banyak pembangunan di kota Mekah dan sekarang ini sedang banyak-banyaknya jemaah umroh yang datang dari berbagai negara. Jadi kalau misalnya Anda datang ke sini, Anda harus benar-benar menyiapkan fisik, apalagi kalau misalnya Anda berniat tidak lain untuk ibadah dan juga berziarah ke beberapa tempat yang sangat bersejarah bagi agama Islam. Gua Hiro terletak di atas sebuah gunung bernama Jabal Al-Nur di wilayah Hijaz di Arab Saudi. Gua Hiro adalah tempat Nabi Muhammad SAW selalu menyendiri dan bermunajat, selain bertahanut dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 tahun. Nabi Muhammad sering ke Gua Hiro untuk menghindari masyarakat Arab jahiliyah yang pada saat itu masih belum beriman kepada Allah dan sering melakukan maksiat serta dosa-dosa besar. Hari ini saya melaksanakan wisata ziarah ke Bali dan tempat yang pertama saya kunjungi pada hari ini yaitu Jabal Rahmah, yaitu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, konon katanya kalau untuk orang yang mencari jodoh boleh berdoa di sini untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Kita buktikan dan saya pun mau berdoa di sini pemirsa. Bukit tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali setelah berpisah selama 300 tahun karena diturunkan dari surga. Biasanya para peziarah diajak naik ke Bukit Jabal Rahmah oleh mutawif untuk menapak tilas sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya adalah sebagai berikut. Jabal berarti bukit, Rahmah berarti kasih sayang atau cinta. Di bukit ini ada sebuah monumen yang tingginya sekitar 5 meter. Monumen tersebut aslinya berwarna putih. Pada tahun 628 Masehi, sekitar 1.400 Muslim berangkat dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kedatangan mereka dianggap licik oleh kaum Quraisy yang menyangka akan menyerang penduduk Mekah. Pada waktu itu, bangsa Arab benar-benar bersiaga terhadap kekuatan militer Islam yang sedang berkembang. Nabi Muhammad mencoba agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah, karena Mekah adalah tempat suci. Akhirnya, kaum Muslim menyetujui langkah Nabi Muhammad bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Pemirsa, saat ini saya berdiri di tempat terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Di sini hanya terlihat puing-puing atau batu-batuannya saja, tetapi batu-batu di sini terlihat sangat asli sekali, persis pada saat zaman Rasulullah SAW.
Saat ini banyak orang yang melaksanakan ibadah umroh dari berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Museum Ka'bah adalah tempat yang memperlihatkan benda-benda yang berhubungan dengan Masjidil Haram dan Ka'bah. Pemirsa, saat ini saya sampai di Museum Ka'bah, dan jika Anda ingin tahu lebih jelas tentang Ka'bah, Anda bisa datang ke sini karena Anda bisa melihat langsung beberapa ornamen Ka'bah. Seperti di belakang saya ini ada pintu dari Ka'bah, dan Anda bisa melihat replika langsung dari Museum Ka'bah itu sendiri. Belakang saya ini adalah pintu masuk menuju Ka'bah yang pertama. Di sini kayu-kayunya terlihat sangat orisinal sekali. Subhanallah, dan alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini. Nah pemirsa, akhirnya selesai. Sudah perjalanan saya di museum ini diakhiri dengan saya melihat seluruh dari air jam-jam. Rasanya masih penasaran dan rasanya saya masih ingin berjalan-jalan di sini, tetapi saya akan melaksanakan umrah kedua nih pemirsa. Doakan saya ya. Ya pemirsa, inilah kondisi pelataran dari Masjidil Haram. Sayangnya di sini sebagian dari Masjidil Haram sedang diperbaiki, tetapi antusias para jamaah umroh sangat besar sekali terlihat. Mereka sedang melaksanakan atau sedang makan siang setelah sholat zuhur. Semua umat Islam berbondong-bondong untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram yang merupakan tempat di mana para umat Islam melakukan ibadah umroh. Hal ini terlihat dari aktivitas yang mereka lakukan di sekitaran masjid. Bahkan tak jarang jamaah yang sampai tertidur dan makan di pelataran masjid. Di sekitar masjid banyak sekali terdapat shopping center yang memudahkan jamaah untuk mencari apapun yang diperlukan. Resia baru saja sampai di kota Jeddah. Di sini kami akan berbelanja oleh-oleh untuk sanak saudara di Indonesia. Nah, pemirsa, sebagai informasi, tempat-tempat perbelanjaan di sini selalu diakhiri dengan kata murah, seperti Ali Murah, Kamal Murah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengunjungi salah satu pertokoan, yaitu Kamal Murah. Jika Anda ingin mencari oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia, jangan lupa untuk singgah ke salah satu pusat perbelanjaan di Corniche dan Balad. Jangan heran kalau nama toko-toko di sini berakhiran dengan kata murah, seperti Ali Murah, Kamal Murah, Kurma Murah, dan lain sebagainya.
Hal ini dilakukan karena sebagian besar pengunjung yang datang dari Indonesia. Tidak hanya itu, mereka sangat pandai berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda. Aneka jenis makanan yang dijual juga merupakan khas Indonesia. Tempat ini akan mengobati kerinduan para jamaah akan tanah air. Pemirsa, tidak hanya namanya saja yang diakhiri dengan kata murah, tetapi para penjual di sini juga pandai sekali berbahasa Indonesia. Dan sebagai informasi, Anda bisa menggunakan real, rupiah maupun dolar untuk bertransaksi di sini. Seperti contohnya, Anda bisa membeli fris magnet seperti ini untuk dijadikan oleh-oleh ke Indonesia. Tempat terakhir yang saya kunjungi adalah Laut Merah. Deburan ombak menyambut kedatangan saya. Di sini saya bisa bertafakur atau mensyukuri keindahan ciptaan Tuhan yang begitu indah. Namun dilarang keras untuk berenang di kawasan ini. Sedikit terumbu karang menambah indahnya Laut Merah, selain terdapat sebuah masjid yang jika air laut sedang pasang akan terlihat seperti masjid terapung. Biasanya para pengunjung datang untuk sholat atau sekedar mengabadikan momen indah ketika berkunjung ke sana. Pemirsa, ini dia Masjid Terapung atau Laut Merah. Di sini lautnya bukan berwarna merah, tetapi sama seperti laut seperti biasanya, tetapi subhanallah sekali belakang Tresya ini Masjid Terapung, jadi kita bisa bedakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Subhanallah, indah sekali. Rasa takjub dan syukur saya bisa menjalankan ibadah sekaligus mengunjungi tempat bersejarah bagi agama Islam. Tak sabar rasanya untuk berbagi cerita bersama sanak family di Indonesia. Pemirsa, selesai sudah perjalanan religi saya kali ini. Bagaimana perjalanan saya? Seru kan? Selain ibadahnya, saya juga bisa menikmati dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah bagi agama Islam. Bagi Anda yang berminat, tunggu apa lagi? Tinggal Anda meluruskan niat untuk ibadah agama.